Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, ikhwah fillah, sahabat FKSMM Deli Serdang, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya dengan selalu memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu memperbanyak ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang hobi berselawat dalam hidup ini, insyaallah segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga syafaatnya diberikannya kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah, ayahanda, bunda, di mana saja berada, jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan mengangkat tema yaitu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kisah menceritakan bahwa suatu hari Abu Hurairah menemui para tujar di pasar di Madinah. Beliau mengatakan kepada para pedagang, "Wahai para pedagang, tidakkah kalian tahu bahwa hari ini Rasulullah Muhammad SAW ingin membagi-bagi harta warisannya?" "Kami tidak tahu ya Syekh." "Nah, pergilah kalian ke sana, di Masjid An-Nabawi." Maka atas anjuran Abu Hurairah, para pedagang ini bergegas meninggalkan dagangannya untuk pergi ke Masjid An-Nabawi di Madinah. Karena Rasulullah akan membagikan harta warisannya. Mereka tertarik karena harta. Karena di benak mereka, mereka dapat harta, dapat dinar, dapat dirham. Dan itulah dalam pikiran mereka. Senang mereka karena mendapatkan harta warisan. Begitu mereka sampai di masjid, mereka melihat Rasulullah tidak ada di situ. Yang ada hanyalah orang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian orang sedang membaca Al-Quranul Karim. Kemudian ada orang yang sedang menelaah syariat Allah, yaitu mengaji, majlis taklim. Dan itulah yang mereka lihat, hanya tiga. Yang pertama orang sholat, yang kedua membaca Al-Quran, kemudian yang ketiga mengkaji hukum-hukum Islam. Lalu mereka kembali ke tempat dagangan mereka masing-masing. Lalu besok-besoknya para pedagang ini ketemu dengan Abu Hurairah. Lalu berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Tuan, kami sudah datang ke Masjid An-Nabawi sesuai dengan informasi yang kau berikan kepada kami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membagi-bagikan harta warisannya." "Bagus," kata Abu Hurairah. "Apa yang kalian lihat di sana?" "Yang kami lihat Tuan adalah orang sholat, orang baca Quran, orang menelaah hukum-hukum Islam, hadir di majlis taklim. Itu yang kami lihat." Abu Hurairah
tersenyum, lalu berkata, itulah dia warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan untuk kalian dan ditinggalkan untuk kita umat ini. Tapi sangat disayangkan, mereka para pedagang itu tidak ada yang mau mengambil warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pulang dengan kecewa, dengan hampa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di benak mereka harta warisan itu adalah sifatnya materi. Kalau tidak uang, ya kebun. Kalau tidak kebun, ya harta. Mungkin kita juga seperti itu, memahami harta warisan dari Nabi itu. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan harta kepada anak-anaknya, tidak meninggalkan warisan berupa dinar dirham kepada anak-anaknya dan juga kepada kita umatnya. Bukan itu yang mereka tinggalkan. Tapi yang mereka tinggalkan adalah dua. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatur rasuli. Ada dua pusaka yang aku tinggalkan buat umatku, kata Rasulullah. Jika kalian berpegang teguh kepada yang dua ini, kalian tidak akan sesat dalam hidup kalian buat selama-lamanya. Zaman apapun mereka hidup, zaman apapun kamu hidup, kalian hidup, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Tidak bisa dipengaruhi dengan yang lain. Selama kalian, kata Nabi, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kalau hari ini kami ada masalah, kami bisa bertanya kepada Engkau. Kalau kami punya problem dalam masalah agama, apapun masalah yang kami hadapi, kami bisa bertanya langsung kepada Engkau ya Rasulullah. Karena Engkau masih hidup bersama kami." Lalu, kata Rasul, kalau Engkau sudah meninggal dunia, kepada siapa kami ingin bertanya? Rasanya hampa hidup kami, tempat bertanya tidak ada. Kalau Engkau suatu hari nanti menghadap Allah meninggalkan kami. Maka Nabi tersenyum mengatakan, "Taraktu fikum nasihataini." Ada dua pusaka yang aku tinggalkan kepada kalian, nasihat buat kalian. Yang pertama, an-natiqan, yang kedua as-wasamitan. Ada nasihat yang pandai berbicara, ada nasihat yang tak berbicara. Itu yang kutinggalkan untuk kalian. Yang pandai berbicara adalah Al-Qur'anul Karim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kamu mengalami beda pendapat dalam hidup ini, ada masalah, ada problem, jangan gundah, jangan ragu, jangan bimbang, kembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihat Al-Quran, lihat sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi landasan hidup kita. Kemudian yang kedua, nasihat yang tak berbicara, yaitu al-maut atau mati. Diam saja, tapi itu adalah nasihat buat kita. Kita sering melayat, tapi kadang-kadang kita tidak ambil iktibar, tidak ambil pelajaran dari orang-orang yang kita lihat itu, dari jenazah itu. Coba kita lihat jenazah itu. Masih utuh semuanya. Bahkan dia seorang pejabat, bahkan dia seorang yang dulunya kita kagum-kagumi, kita takuti, kita sanjung-sanjung, hebat dia. Tapi begitu dia jadi jenazah, dia tidak bisa berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka hidup mati dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat buat kita. Kalau hari ini dia kita layati, mungkin besok lusa kita pula yang dilayati orang. Kalau hari ini dia kita solatkan, besok-besok kita pula yang disolatkan orang. Kalau hari ini dia kita kapan nih? Dia kita antar ke pemakaman. Bisa jadi besok, tahun depan kita pula yang diantar ke pemakaman.
Dan itulah hidup ini. Tidak ada yang kekal. Temporer, sementara. Karena kita sifat baharu. Tapi Allah Maha Qadim. Allah Qadir Rabbul Jalil, Maliki Yaumiddin. Menjadi raja di raja dalam kehidupan ini. Kita hanya dalam genggamannya. Kemauan kita, kemauan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kehendak Allah di atas kehendak seluruh manusia di alam jagat raya ini. Nah, oleh karena itu, mari, warisan Nabi adalah amal ibadah, iman. Itulah warisan Nabi dan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.